Simposium 11 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Rahmat Purwata, spesialis kedokteran jiwa. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, kepada moderator kami persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih pada pembawa acara yang terhormat, para pembicara dan para hadirin yang ada. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya Rahmat Purwata, spesialis kedokteran jiwa, akan jadi moderator di simposium yang 11 ini dengan topik seksualitas antara kebutuhan, tabu, kewajiban, dan kekerasan. Ya, tadi sudah disampaikan 2 orang narasumber. Untuk mempercepat, kita akan mulai kepada narasumber yang pertama, itu Dr. Luki Saputra, spesialis kedokteran jiwa, konsultan MKes. Ya, kami minta mungkin kurikulum vitae-nya dulu atau langsung saja, gimana? Ya, kurikulum vitae-nya Dr. Luki lulus dokter umum dari FK Unpad tahun 92, lulus psikiater dari Unpad juga 2006, lulus magister kedokteran 2011, konsultan psikiatri adiksi 2014, di organi profesi sebagai ketua seksi psikoseksual dan marital dari PP PDSKJI Pusat, dan divisi litbang seksi psikiatri adiksi di PP PDSKJI. Juga merupakan konsultan tim institusi penerima wajib lapor IPWL Jawa Barat, juga anggota Asosiasi Psikogeriatri Indonesia, dan anggota Psychiatry and Human Sexuality Section World Psychiatry Association atau WPA. Ya. Pendidikan lulus dokter umum Unpad tahun 92, psikiater, tadi sudah ya. Saat ini dia sebagai penjabat sebagai ketua seksi psikoseksual dan marital. Pada Dr. Luki, waktu dan kesempatan kami persilahkan, waktunya 20-25 menit. Silahkan. Ya, terima kasih pada moderator senior saya, Dr. Rahmat Purwata. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan bagi saya bisa satu sesi dengan bintangnya psikiatri forensik, sahabat saya Dr. Natalia Widiarsih. Terima kasih kepada PP PDSKJI dan Panitia ID Medical Studium Generale 2022 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang mengembangkan kodrat dan hasrat seksual sebagai bagian dari eksistensi dan aktualisasi diri. Ya, seks atau jenis kelamin adalah hal yang paling sering dikaitkan dengan gender dan kodrat. Seks merujuk pada atribut biologis yang membedakan individu sebagai laki-laki, perempuan, dan interseks. Laki-laki memiliki penis buah jakar, mengalami mimpi basah, memproduksi sperma dan mengeluarkannya. Sedangkan perempuan memiliki vagina, dapat mengandung, hamil, dan melahirkan, serta menyusui. Keadaan biologis yang dimiliki oleh masing-masing jenis kelamin, secara kodrat mereka berbeda satu sama lain. Secara alamiah, perbedaan tersebut bersifat menetap, tidak berubah dari waktu ke waktu, dan tidak dapat dipertukarkan fungsinya satu sama lain. Hal ini disebut sebagai kodrat. Apakah perbedaan antara kodrat dan gender? Pengertian gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender adalah fungsi dan peran sosial laki-laki dan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Selalu ada perbedaan peran dan fungsi sosial
laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh lingkungan. Gender tercipta melalui proses sosial budaya dalam suatu lingkup masyarakat tertentu, sehingga dapat berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Fungsi dan peran gender dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan karena tidak menyalahi kodrat keduanya. Gender dapat berubah dari waktu ke waktu sehingga bisa berbeda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa yang dimaksud dengan hasrat seksual? Secara umum, hasrat seksual dapat diartikan sebagai motivasi yang tidak spesifik yang memicu ketegangan dan keinginan untuk terlibat dalam kontak erotis yang tidak membutuhkan kehadiran nyata atau virtual dari objek yang konkret dan dapat didasarkan pada fantasi, cinta, atau persahabatan di luar interaksi fisik. Definisi secara klinis menurut Levine 2003, hasrat seksual diartikan sebagai jumlah dari kekuatan yang mengarahkan kita kepada perilaku seksual atau menjauhkannya. Perbedaan gender dalam pengalaman hasrat seksual juga perlu dipertimbangkan. Pria memiliki hasrat seksual yang lebih mendesak dan lebih kuat daripada wanita. Pria lebih banyak menunjukkan hasrat seksual mereka, sedangkan perempuan mungkin lebih halus. Laki-laki atau pria lebih cenderung mengambil kesenangan dari konten pornografi, sedangkan wanita cenderung lebih bersemangat oleh pemicu emosional. Perempuan cenderung lebih dipengaruhi oleh norma sosial serta harapan dari keluarga. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa budaya yang berbeda mendikte perbedaan mengenai permisivitas dan keyakinan seksual. Hasrat seksual sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu drive, merupakan komponen biologis berupa fisiologi, anatomi, dan neuroendokrin. Motivasi merupakan komponen psikologis yang dipengaruhi oleh keadaan mental personal seperti perasaan senang atau duka, kemudian keadaan interpersonal seperti saling menyayangi, ketidaksetujuan, kemudian kontak sosial seperti durasi hubungan dan ketidaksetiaan. Quiz yang berarti harapan merupakan komponen budaya yang merujuk pada nilai, arti, dan aturan tentang ekspresi seksual yang ditanamkan sejak kanak-kanak dan dipertimbangkan sepanjang kehidupan. Walaupun asalnya dari luar, harapan dimediasi melalui motivasi. Setiap individu memiliki kodratnya sejak dia dilahirkan. Kodrat yang dimiliki ini menjadi modal awal bagi setiap individu untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya. Seiring dengan pertumbuhan masing-masing individu yang beragam, mereka lalu memiliki hasrat seksual yang dapat sesuai, atau berbeda dengan kodrat yang dimiliki sejak awal. Perbedaan dan persamaan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang ada di sekitar individu sepanjang proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, seperti faktor biologis, lingkungan, sosial budaya, dan lain-lain. Eksistensi diri dan eksistensi seksualitas. Eksistensi merupakan sebuah filosofi keberadaan seorang manusia dan sebuah etik dari perilaku juga, keikutsertaan manusia dalam hidupnya. Filosofi ini menekankan pada keberadaan manusia dalam lingkungan sosial, material dunia, dan memiliki ketertarikan khusus pada konsep keberadaan dan pembentukan. Seorang manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir, berperilaku, dan keberadaan mereka melalui pengalaman dan atas keberadaannya sebagai sebuah fenomena. Eksistensi diri merujuk pada pengalaman unik seseorang dalam lingkup kondisi sosial tertentu.
Kostenbaum tahun 74 mendefinisikan seksualitas eksistensial sebagai seks yang dipilih, kehidupan seks yang dipilih secara otentik oleh seorang individu. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa hidup harus mencakup cinta, kebebasan kita adalah total. Menurut Kostenbaum, saat seksualitas seseorang adalah eksistensi, maka pada saat itu mereka memperoleh makna yang berasal dari kesadaran tentang keputusan kecil atau besar yang harus dibuat secara terus-menerus, pasif dan aktif dari kehidupan seseorang. Misalnya ketika seseorang mungkin merasa secara pasif tertarik pada tubuh orang lain, seseorang harus membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan dengan rasa ketertarikan. Apakah untuk mengulang kepasifannya dengan pengalaman hidup itu, atau untuk pergi ke arah pilihan aktif individu yang satu mungkin memilih untuk menghindari bertemu dengan orang itu lagi, yang lainnya memilih untuk mengajaknya kencan. Kostenbaum melanjutkan bahwa makna mengacu pada total hidup dan pemenuhan potensinya. Eksistensi seks bermakna adalah sebagai seks yang dialami sebagai bagian integral dan dari kehidupan yang indah. Saat seorang memahami kodrat dan dorongan seksualnya, maka ia dapat memaknai seks sebagai bagian integral dan dari kehidupannya dan menemukan seksualitas tersebut. Ya, apakah yang dimaksud dengan aktualisasi diri dan hubungannya dengan seks? Maslow mendeskripsikan aktualisasi diri sebagai usaha seseorang untuk mencapai memenuhi potensi diri. Profil psikologis orang yang mengaktualisasi diri terdiri dari dua dimensi, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu menyadari emosi seseorang, memiliki wawasan, empati, dan hubungan interpersonal yang sehat. Dan yang kedua adalah referensi kepada diri sendiri, bertanggung jawab atas diri sendiri, memiliki pemahaman, etika yang berkembang dengan baik, harga diri, dan mengekspresikan diri secara kognitif dan emosional, tidak terlalu sensitif terhadap ide, pengaruh, dan kritik dari orang lain. Aktualisasi diri merupakan bagian tertinggi dari segitiga Maslow, yang juga mempresentasikan kebutuhan untuk memaksimalkan potensi dan menjadi apa yang dapat dilakukan oleh seseorang. Aktualisasi diri juga merupakan pemikiran akan memiliki fokus dalam diri atas pembedaan diri sendiri, integrasi psikologik, atau mencapai tingkat potensi tertentu pada seseorang. Fokus dari aktualisasi diri adalah bahwa seseorang harus peduli ada orang lain untuk mencapai tingkat tertinggi manusia. Untuk mencapai aktualisasi diri yang sempurna, seseorang harus dapat memenuhi kebutuhan self-esteem, psikologi, keselamatan, cinta, dan rasa memiliki sesuai dengan urutan segitiga Maslow. Jika seluruh kebutuhan ini telah terpenuhi, seseorang dapat memfokuskan perhatiannya pada konsep yang lebih abstrak, yaitu seperti moralitas, dan dapat mengembangkan kemampuan dan karakter yang dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mengeksplorasi kepuasan diri. Jika seseorang memiliki beberapa tingkat kebutuhan yang terpenuhi, mereka kemudian dapat mencapai akses ke potensi penuh mereka sebagai pribadi dan keinginan untuk pemenuhan diri. Keadaan ini yang dikenal dengan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat menjangkau banyak dimensi identitas, yaitu kecerdasan, karir, peran keluarga, bakat, dan hobi, relasi, dan bahkan seksualitas. Pemahaman seseorang terhadap kodrat, hasrat, seksual dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan psikologi seksualnya dan menuntun mereka pada aktualisasi diri.
psikologi seksualnya. Ini sendiri merupakan tahap dasar dari segitiga Maslow yang harus terpenuhi agar seseorang dapat mencapai tahap aktualisasi diri. Hal-hal yang terkait dengan aktualisasi diri dari segi seksualitas, yaitu satu, mandiri, mampu mengurus diri sendiri dan banyak akal, adalah baik-baik saja menyukai dan melakukan apa yang benar-benar Anda sukai atau inginkan secara seksual. Kemudian kapasitas dalam hubungan interpersonal yang mendalam, mampu menjalin hubungan interpersonal, jelas merupakan bagian besar dari seksualitas bersama dengan kapasitas yang dalam untuk keintiman. Nyaman dengan kesendirian, tidak bergantung pada pasangan untuk menjadi makhluk yang erotis, yang bersemangat. Kadang seseorang akan datang kepada pasangannya ingin melakukan beberapa aktivitas pada seksualitas mereka dan menjadi bagian dari program pemberdayaan seksual pasangan. Dan mereka pikir bahwa dirinya membutuhkan pasangan untuk melakukannya. Hal ini tidak benar karena aktualisasi diri seksual seseorang adalah tentang dirinya dan mencintai diri serta menjadi pasangan bagi dirinya sendiri adalah kunci. Menginginkan pemenuhan diri, suatu kemampuan untuk mengeksplorasi seks dan menjadi sekreatif mungkin dalam seks untuk memiliki seks yang paling memuaskan dan menciptakan kehidupan seks Anda secara aktif, menciptakan pemenuhan diri. Biasanya hanya sedikit orang yang benar-benar melakukan itu. Spontanitas yaitu cenderung untuk bisa hidup dan terlibat dan spontan. Dan ini adalah kata-kata yang sering digunakan orang ketika mereka mulai aktivitas dalam pemberdayaan seksual. Hidup terlibat dan spontan diterjemahkan menjadi kehidupan seks yang menyenangkan dan sekreatif mungkin. Apresiasi diri melihat dunia melalui mata terbuka dan mampu menghargai setiap saat adalah kuncinya. Dalam hal seksualitas, energi erotis terus memperbarui dirinya dan kita dapat melihat keindahan dalam segala hal dan menciptakan kebaruan dalam pengalaman seksual karena kita merasa begitu bersemangat dan itu membuat kehidupan seksual lebih menarik dan lebih memuaskan. Ya, hubungan kodrat dan hasrat seksual dengan eksistensi dan aktualisasi. Eksistensi merupakan identitas seksual yang kritis karena eksistensi secara etnis dapat mengklaim bahwa seseorang adalah seorang heteroseksual atau homoseksual dan hal ini merupakan usaha untuk mengamankan stabilitas dan ketetapan dari status seksual seseorang. Perasaan potensi pencapaian potensi seksual yang utuh dapat dilakukan jika pasangan yang dicari tidak bertentangan dengan kebutuhan aktualisasi diri dan pencapaian seksual yang diharapkan dapat memperkuat potensi aktualisasi diri seseorang sehingga hasrat seksual seseorang dapat tercapai secara potensi. Berikutnya adalah pencapaian kehidupan seksual yang sehat juga dapat dicapai apabila seseorang dapat menerima kodratnya. Penerimaan kodrat diri dan seksualitas diri bagaimanapun diri sendiri membentuknya dan penerimaan seksualitas orang lain dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan seksualitas yang besar dengan menciptakan empati dibandingkan penilaian dan kritik terhadap orang lain. Sebagai kesimpulan, ya setiap orang memiliki kodratnya masing-masing yang telah ada sejak mereka lahir, dan secara kodrat seseorang lahir dengan bentuk biologis jenis kelamin yang telah ditetapkan. Namun seiring dengan berjalannya perkembangan hidup seseorang, hasrat seksual yang timbul pada manusia dapat berbeda.
dan setiap individu berhak memilih ke arah mana hasrat seksual tersebut mengarah. Hasrat seksual dan kodrat juga dapat dikembangkan dengan mengenali eksistensi diri dalam bermasyarakat, sehingga seseorang dapat semakin mengenali fungsi dan dirinya untuk orang lain. Aktualisasi diri merupakan tahap akhir dari segitiga Maslow dan akan bisa tercapai bila seseorang telah memenuhi tahapan-tahapan di bawahnya, di mana aktivitas seksual adalah tahap dasar dari segitiga tersebut. Dan seseorang yang dapat mengenali kodrat dirinya dan menerima hasrat seksualnya yang kemudian berkembang semasa pertumbuhannya, dapat semakin mudah untuk mencapai tahap aktualisasi diri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan bahan-bahan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Luki untuk pemaparannya yang